Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis sumber daya lahan dan air dengan wilayah kajian Subdas Konto, Kabupaten Malang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Uswatun Hairunisa. Saya Novel Swastianto. Dan saya Dwi Dolatunisa. Latar belakang, Subdas Konto sebagai bagian dari Das Brantas memiliki peran strategis dalam penyediaan lahan dan air di Kabupaten Malang. Analisis terhadap sumber daya lahan dan air di wilayah Das menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai potensi, ketersediaan, dan kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap kebutuhan air. Berikut ini merupakan peta batas Das di mana bagian hulu disajikan di bagian Gunung Buta dan juga di Gunung Kelut, di mana bagian hulu berada pada Waduk Salorejo. Disajikan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut. Adapun metode penelitian, metode analisis lahan dan metode analisis air yang disajikan pada slide berikut. Selanjutnya, topik bahasan mengenai analisis sumber daya lahan. Yang pertama yaitu unit satuan lahan. Unit satuan lahan dibatasi berdasarkan kombinasi karakteristik yang homogen. Pemetaan satuan lahan dilakukan dengan pendekatan Verstappen skala unit analisis 1:25.000. Terdapat gunung api Kelut di bagian barat dan gunung api Buta di bagian timur yang memungkinkan adanya perbedaan material sehingga perlu diklasifikasikan secara terpisah. Kami mengidentifikasikan terdapat 10 unit satuan lahan di Subdas Konto. Adapun analisis kemampuan lahan. Analisis kemampuan lahan dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode weight vector, aritmatik, dan subjektif. Analisis menggunakan metode weight vector dan analisis menggunakan metode aritmatik menghasilkan klasifikasi kelas yang sama persis, yaitu kelas 8E pada lereng atas gunung api Kelut dan gunung api Buta, kelas 6E pada lereng bawah gunung api Kelut dan gunung api Buta, serta kelas 3W pada bagian pelana. Kemudian untuk bagian pelana menggunakan metode subjektif menghasilkan klasifikasi yang berbeda, yaitu kelas 4W. Secara keseluruhan, kemampuan lahan terbaik berada di bagian pelana dengan pemanfaatan yang luas dan faktor pembatas yang sedikit. Kemudian untuk kelas lahan yang tinggi, kelas 6-8 memiliki faktor pembatas yang lebih banyak dengan pemanfaatan yang lebih sempit. Selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian lahan untuk tanaman bawang putih. Yang pertama ada metode weight vector, di mana semua Subdas Konto memiliki kelas kesesuaian lahan N. Ada faktor curah hujan, faktor temperatur, dan faktor bahaya erosi yang menjadi faktor dominan memengaruhi kelas kesesuaian lahan untuk Subdas Konto, metode faktor weight. Selanjutnya ada metode aritmatik, di mana kemiringan lereng yang berbeda antara lereng atas dan lereng bawah menjadikan kelas kesesuaian lahannya berbeda. Faktor kejenuhan basah juga menjadikan faktor yang pembeda antara lereng bawah gunung api Kelut dan gunung api Buta. Selanjutnya ada untuk metode subjektif, di mana kelas kesesuaian lahannya mirip dengan metode aritmatik. Pembeda yang ada pada bagian lereng atas gunung api Kelut maupun gunung api Buta memiliki kelas N, di mana faktor kemiringan lereng dan temperatur tidak dapat dilakukan perbaikan. Selanjutnya dilakukan juga analisis kesesuaian lahan untuk tanaman kubis, di mana faktor kedalaman tanah dan faktor lereng menjadi faktor dominan memengaruhi Subdas Konto pada metode weight vector. Ada pula daerah pelana yang masih memungkinkan dengan kelas kesesuaian lahan S3 karena memiliki kedalaman tanah 25-50 cm. Selanjutnya metode aritmatik, di mana faktor pembatas berupa curah hujan, kejenuhan basah, pH, bahaya erosi, dan batuan di permukaan memberikan kelas kesesuaian lahan S3. Faktor lereng menjadikan lereng atas dan lereng bawah memiliki tingkatan unit yang berbeda. Lalu ada metode subjektif, di mana kelas kesesuaian lahannya juga mirip dengan metode aritmatik. Pembedanya hanya berada pada bagian lereng atas gunung api Kelut maupun gunung api Buta yang memiliki kelas kesesuaian lahan N, dan faktor kemiringan lereng dan kedalaman tanah tidak dapat dilakukan perbaikan. Selain pertanian, ada juga analisis kesesuaian lahan untuk non-pertanian. Yang pertama ada tempat tinggal, di mana kelas kesesuaian lahannya buruk untuk semua Subdas Konto untuk dilakukan tempat tinggal. Lalu ada pula jalan, di mana jalan pada daerah pelana memiliki kelas kesesuaian lahan yang sedang, sedangkan untuk lereng atas dan lereng bawah gunung api Kelut maupun Buta beserta lembah sungainya memiliki kelas kesesuaian lahan yang buruk. Selanjutnya ada septic tank yang memiliki kelas kesesuaian lahan yang sama dengan tempat tinggal, yaitu kelas kesesuaian buruk yang hampir sama semua di seluruh Subdas Konto. Selanjutnya untuk analisis kesesuaian lahan non pertanian tempat berkemah. Untuk kelas kesesuaian untuk tempat berkemah hampir semua buruk, yang hanya nggak buruk yaitu pelana. Daerah lereng atas dan lereng bawah gunung Kelut dan gunung api Buta memiliki nilai kelerengan lebih dari 15% yang menjadikan kelas kesesuaian lahannya buruk. Sedangkan daerah pelana memiliki lereng 8-15% yang menjadikan klasifikasi sedang.
Selanjutnya untuk tempat berwisata juga sama, memiliki pelana yang sedang, sedangkan lereng atas dan lereng bawah Gunung Putak, Gunung Kelut buruk. Begitu juga untuk jalan setapak sama, dan untuk lapangan golf memiliki kelas kesesuaian lahan buruk semua. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pembatas berupa probabilitas lereng, volume batuan, dan sikapan batuan. Begitu juga untuk taman bermain, semua klasifikasi menjadi buruk. Dan yang terakhir yaitu ekowisata. Daerah lereng atas buruk dikarenakan faktor kelerengan yang terjal, sedangkan daerah pelana buruk dikarenakan tata guna lahannya itu kebun dan ladang, sedangkan daerah lereng bawah memiliki kelas kesesuaian S3. Untuk analisis ketimpangan dan arahan penggunaan lahannya memiliki dua ketidaksesuaian, yaitu bagian pelana dan bagian lereng bawah Gunung Putak. Sedang kalau pelana memiliki permukiman, yaitu memiliki jenis tanah yang buruk yang menjadikan ketidaksesuaian penggunaan lahannya. Sedangkan lereng bawah Putak memiliki perkebunan yang memiliki kelerengan yang terjal sehingga tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada analisis sumber daya air. Yang pertama analisis ketersediaan air meteorologis, di mana pola curah hujan pada 7 stasiun Subdas Konto tahun 2001 sampai 2023 menunjukkan karakteristik umum iklim monsunal, di mana pada bulan Desember hingga Maret mengalami musim hujan dan pada bulan Juni hingga Agustus mengalami musim kemarau. Begitu pula tren curah hujan pada periode 2002 sampai 2022 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan stabil dengan kisaran 2200 sampai 2900 mm per tahun. Begitu pula ada neraca air, di mana neraca airnya ada di tahun 2018 dan 2023 memiliki kemiripan, di mana bulan Januari hingga Maret mengalami surplus dan juga bulan November hingga Desember mengalami surplus, namun pada bulan April hingga Oktober mengalami defisit air. Selanjutnya analisis ketersediaan air permukaan atau debit andalan. Subdas Konto memiliki luas daerah tangkapan 44,5 km persegi, menghasilkan total limpasan tahunan sebesar 621 mm yang dikonversi menjadi volume air setara dengan 27 juta meter kubik per tahun. Nah, kontribusi limpasan ini yang terbesar yaitu base flow 78,3%, sedangkan DRO hanya 21,7%. Selanjutnya analisis potensi air tanah. Analisis potensi air tanah dilakukan dengan menggunakan metode overlay dari beberapa faktor. Faktor yang berpengaruh yaitu geologi, lereng, curah hujan, dan penggunaan lahan. Pembagian wilayah berdasarkan batuannya menghasilkan klasifikasi isotropik pada bagian pelana dan anisotropik pada bagian lereng. Kemudian analisis potensi air tanah ini dapat dilakukan perhitungan, di mana perhitungan metode statis dilakukan pada wilayah isotropis, dan untuk wilayah dengan anisotropis dilakukan perhitungan menggunakan metode imbuhan. Kemudian peta potensi air tanah dihasilkan dari overlay, peta klasifikasi wilayah berdasarkan batuannya, serta peta litologi. Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda, namun potensi terbesar berada di bagian isotropik. Terdapat pula analisis kebutuhan air, di mana kebutuhan air dianalisis secara domestik dan juga pertanian. Untuk domestik, pada minimal 60 liter dan juga 100 liter, 60 liter pada tabel bagian atas dan 100 liter pada tabel bagian bawah. Selanjutnya ada kebutuhan air untuk pertanian, di mana tanaman padi, bawang merah dilakukan total kebutuhan air senilai seperti yang ada pada slide. Selanjutnya untuk neraca air existing dan rekomendasi pengelolaan sumber daya air, kebutuhan air domestik mencapai 0,26% atau sampai 0,44% dari total kesediaan air. Sedangkan untuk panen, untuk 3 kali penanaman hanya 17,7% dari total kesediaan air, sehingga surplus. Selanjutnya analisis kerentanan pencemaran air tanah dan air permukaan, di mana analisis kerentanan pencemaran air tanah dilakukan dengan metode drastik yang memberikan bobot tertinggi pada faktor yang berpengaruh. Faktor yang berpengaruh adalah curah hujan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. Zona dengan kerentanan rendah umumnya berada di kawasan lereng. Faktor yang paling berpengaruh adalah penggunaan lahan yang masih alami. Kemudian untuk zona dengan kerentanan tinggi berada di bagian pelana. Hal tersebut terjadi karena pengaruh penggunaan lahan sebagai pertanian permukiman yang menghasilkan zona tercemar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.